Kembali lagi di Renzo Movie yang akan mengulas alur cerita film Secret of the Three Kingdom Part 2, di mana di episode sebelumnya Liu Ping alias Uping diculik kakek yang biau untuk pergi ke suatu tempat. Oke, kita langsung saja. Uping akhirnya meninggalkan lokasi kejadian tempat perkara dengan kereta kuda bersama kakek yang biau. Kita lihat Zongda CS berat Uping ini yang sepertinya punya firasat gak enak, lalu berencana pergi untuk mengikuti dan menyusul Uping. Rei人，备马。 Dalam perjalanan, di kereta Uping mendapat ujangan kuliah dari kakek komandan yang biau tentang jati diri Uping sebenarnya yang selama ini dirahasiakan. Kakek ini menceritakan bahwa Uping bukan anak kandung dari Yang Jun, tetapi anak dari Lady Wang, istri dari mendiang Kaisar Ling. Lalu kakek ini memberitahu Uping bahwa kaisar yang sedang berkuasa adalah kakak kembar Uping. Kakek ini kembali mendongeng pada tahun keempat pemerintahan Guang He, selir Kaisar Ling yaitu Lady Wang, ibu dari Uping, melahirkan seorang putra. Permaisuri He memiliki seorang anak putra mahkota, Liu Bian, dan Permaisuri He sangat cemburu dan akhirnya meracuni Lady Wang dan ingin membunuh pangeran. Untung masih ada Ibu Suri Dong datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. 陛下的骨肉，汉室的血脉啊！你就不怕遭报应？报应？报应早就有了。 Pangeran muda yang diselamatkan adalah Liu Shi, yang pada saat ini adalah kaisar dinasti Han yang memerintah. Dan ibumu Lady Wang tidak hanya melahirkan seorang pangeran saja, jelas komandan yang biau, tetapi dua orang. Uping semakin bingung dan sadar bahwa pangeran satunya lagi itu adalah dia. Kakek ini rupanya menteri pengawal Kaisar Ling, dan Lady Wang mempercayakannya untuk salah satu pangeran dibawa pergi jauh dari kerajaan dan menjadikan Yang Jun sebagai ayah angkat dan menyuruhnya untuk klaim Uping sebagai putranya. Lalu Yang Jun mengirim Uping untuk dibesarkan di kediaman keluarga Sima sebagai tempat yang aman. Zongda CS Uping ini tiba di lokasi TKP mengendus bau-bauan si Uping. Keren juga ya si Zongda alias Simai. Kalau sobat sering main PS, karakter Simai ini adalah sebagai pakar strategis perang zaman 3 kerajaan. Dengan kemampuan jelajah, akhirnya Zongda dan adiknya ini menemukan posisi Yang Jun 10 kilo dari TKP dari informasi Cah Gun, bocah gunung. 哎呦喂！他的儿子和车夫都被杀了。 尸体在哪儿？王家势力依然。撤！Sobat semua pasti bertanya untuk apa Yang Jun merelakan tangannya dipotong, hingga orang mati anonim yang sengaja disiapkan di TKP itu adalah rencana agar menutupi identitas asli dari Uping, yang Uping bisa kembali ke istana kerajaan dan membawa Uping untuk bertemu kaisar kakak kembarnya. 所以，父亲被砍断的胳膊，还有那具无名尸体，那些都是在代替我，是在伪造现场，掩饰我过去的身份。你好像有点明白了。可是，这都是为什么？为的是把你送进宫去。 送到当今的天子，你哥哥的身边。
Lalu kakek yang biau ini memberitahu Uping tentang Cao Cao sebagai Perdana Menteri yang telah memiliki sebuah perjanjian yang sebenarnya Cao Cao telah memaksa kaisar untuk menjadi bonekanya. Untuk itu semua urusan politik dan militer yang ada di tangan Cao Cao saat ini pada dasarnya kaisar sedang tinggal di sarang harimau. Seperti kita tahu, bagi fans kisah dinasti Warrior, Cao Cao adalah karakter yang haus akan kekuasaan, penuh intrik politik dan strategis. Rupanya kakek yang biau ini juga seorang veteran pejuang dinasti Han yang ingin mengembalikan kejayaan dinasti Han. Kakek ini berpesan panjang kali lebar kepada Uping bahwa dinasti Han membutuhkanmu. Begitu juga yang mulia kaisar kakak kembarmu. Hahaha, gimana perasaan si kakek ini ya, udah menjelasin sampai mendongeng. Si Uping masih nggak ngerti. Kita skip pola pikir si Uping ini yang masih lugu dan kemungkinan banyak main waktu masih tinggal di keluarga Sima. 你都明白吗？ Jadi nggak begitu mengerti urusan politik dinasti kerajaan. Mungkin setelah sampai di istana dan bertemu dengan kaisar, kakak kembarnya si Uping ini bisa paham. Di penginapan yang jaraknya 10 kilo dari TKP tempat Yang Jun dirawat, tibalah Zongda bersama adiknya menanyakan keberadaan Uping. 我和平儿落于劫匪，平儿她，叶赫到底在哪儿？我们赶到的时候，杨公子已经没救了。 Lalu Yang Jun berskenario untuk tidak mengatakan hal sebenarnya dan merahasiakan keberadaan Uping. Seorang office boy penginapan memberitahu Zongda keberadaan mayat Uping ada di dalam gudang. Setelah sampai di gudang, Zongda melihat mayat dengan kepala hancur. Zongda bersedih kehilangan sohib karib dari kecil yang selalu bersama. Yang Jun yang sedang berbaring lemah berpesan kepada adik Zongda untuk memberitahu insiden ini kepada Sima Fang, orang tua Zongda. Mereka berdua pun pamit pergi dari penginapan. Zongda mempunyai analisa setelah melihat mayat Uping yang ada di gudang. Dia meyakini bahwa itu bukan mayat Uping karena Zongda tahu Uping dari kecil dan bersamanya sampai dewasa. Analisa Zongda meyakini bahwa mayat itu diganti dengan seorang petani. Terlihat jelas pada tangan yang kasar pada saat Zongda menyentuh mayat petani itu. 你说什么？叶赫从小跟我一起长大，他的身子我也不是没见过。 用一个山野村夫来替代他，粗。 Zongda berpikir dalam dan tajam. Untuk apa paman Yang Jun berkonspirasi memalsukan kematian Uping dan memastikan bahwa Uping sedang dalam masalah serius. Zongda berencana untuk kembali mencari Uping dan meminta adiknya ini untuk memberikan semua uang yang ada untuk bekal di jalan mencari Uping ke ibu kota Suchang. 把你身上的钱都给我。你去哪儿找他？ Uping tiba di suatu tempat yang belum pernah dilewatinya dan akhirnya mereka tiba di sebuah kuil kosong. Sepertinya angker, yaitu kuil Pangeran Hongnong. Kakek yang biau menyuruh Uping agar segera menuju kuil itu. Seorang menunggu Uping di sana dan akan mengantarkannya ke istana.
这里是什么地方？我的身份比较敏感，只能把你送到这儿了。进去吧，里面会有人带你入宫。Setelah membuka pintu utama kuil, Uping melihat papan peringatan Pangeran Hongnong. Seorang keluar dari pintu lain untuk mendekati Uping. Hongnong Wang Liu Bian. Kuil ini adalah kuil Pangeran Hongnong Liu Bian, seorang kaisar ke-13 Shao dari Han. Seseorang wanita mendekati Uping dan memperkenalkan dirinya dengan sebutan Tang Ying.杨平， 敢问姑娘是？ Tang Ying ini adalah seorang permaisuri putri Hongnong dan papan nama Pangeran Hongnong Liu Bian itu adalah suaminya yang sudah meninggal. Tang Ying lalu mengajak Uping bergegas ke istana. Uping sepertinya masih bertanya-tanya bingung akan segala kejadian di luar nulur dan membagongkan ini. 晚生拜见王妃。杨太尉在路上跟你说了吧？杨太尉确实说了很多。那你就跟我走吧。 Tang Ying yang tahu identitas asli Uping ini meyakinkan Uping untuk berpikir dan melihatnya sendiri nanti setelah sampai di istana dan memberikan pakaian ganti untuk bertemu dengan kakak kembarnya. 你也未必相信，你还是自己去看吧。 Malam itu Uping dan Putri Ying pergi menuju istana. Sesampainya di gerbang, kereta itu diberhentikan oleh security gerbang istana dan memastikan siapa yang ada di dalam kereta itu. 口令：从今日起，所有官员进入皇城都要仔细查验。怎么，怕王妃是假的？ Rupanya security mendapat perintah untuk memperketat pemeriksaan dan penjagaan di lingkungan istana secara hati-hati. 解闷，大人。 Setelah diizinkan masuk penjaga, rupanya interupsi dari penjaga lain yang mau memeriksa langsung ke dalam kereta permaisuri Tang Ying ini. Orang ini bernama Mancong. Dia adalah komandan regu pasukan Cao Cao. Dia memberi info perintah dari sekretariat kaisar untuk malam ini dan seterusnya darurat militer diberlakukan dan keamanan istana ditingkatkan. 好，伺候我下车。 Uping dengan bingung mengikuti bahasa tubuh permaisuri Tang Ying untuk keluar dari kereta dan menyediakan tubuh Uping diinjak sebagai bentuk sempurnanya skenario Uping agar bisa bertemu dengan kakak kembarnya. Mancong ini bertanya, ada apa malam-malam begini seorang permaisuri mau ke istana? Dan permaisuri Tang Ying mengungkapkan maksud dan tujuannya ke istana untuk menjenguk kaisar yang sedang sakit dan masih dalam keadaan kurang baik akhir-akhir ini. Atas nama permaisuri Tang Ying mau memberikan obat kepada kaisar. Setelah memeriksa ke dalam kereta, penjaga memberi info Mancong gak ada yang mencurigakan. Dan akhirnya si Mancong ini mempersilahkan permaisuri Tang Ying masuk ke istana menuju ke kediaman utama kerajaan. 启禀南府君，一切正常。公务在身，不能失意全礼，请王妃体谅。请。
Permaisuri Tanging disambut kepala Qasim senior Zhang Yu di depan gerbang kediaman utara Kaisar. Dan Tanging menanyakan apa yang dilakukan kepala kasir Zhang malam-malam begini dan menanyakan keadaan Kaisar. Lalu Pak Qasim Zhang ini menjelaskan bahwa Kaisar dalam keadaan baik-baik saja karena baru saja diberi obat oleh istrinya, kata si Pak Qasim Zhang ini. 陛下幸好没看见，不然的话，陛下又会耿耿难眠了。我奉皇后之命，采了一些祠堂外的夜息香，可助陛下安睡。 Terkejut akan kedatangan Permaisuri Tanging yang akan memberikan obat kepada Kaisar, Pak Qasim ini pun mempersilahkan masuk ke dalam. “皇后娘娘，唐王妃求见。”进来。 Sesampainya depan pintu masuk kamar istana, Uping ditegur Pak Kepala Senior Qasim Zhang karena tidak diperbolehkan masuk, tidak sopan dan melanggar aturan istana. 的规矩不能乱呢，不是日常侍奉的皇门，绝不能让他踏进。张宇，你不必在此值夜了，你们都退下。是。 还不快点进来！ Lalu suara dari kamar memperbolehkan Uping sebagai kasih muda Permaisuri Putri Tanging membawa obatnya masuk. Lalu Pak Qasim ini berargumen ini menyalahi aturan istana dari leluhur, bagaimana bisa? Lalu Pak Qasim ini disuruh libur untuk nonton bola Liga Inggris malam ini sama Permaisuri Kaisar. Mereka pun bertemu dengan Permaisuri Kaisar yang cantik bernama Fu Shou. Uping segera memberikan salam penghormatan kepada istri kakak kembarnya dan mengajukan keinginannya segera bertemu dengan abang kembarnya. “臣拜见皇后娘娘。” 臣请拜见陛下。陛下等你很久了，进来。 Akhirnya Uping bertemu dengan abang kembarnya yang seorang kaisar dinasti Han. Uping terkejut, abangnya mirip betul dengan dirinya seperti pinang dibelah dua. Rupanya mereka kembar identik dan Uping memberikan salam penghormatan sebagai saudara kembar. Permaisuri Kaisar memberitahu Uping akan datang terlambat karena Kaisar sebagai abang kembar Uping ini sudah meninggoy pagi ini. Dan komet yang menyerang bintang Kaisar dilihat itu merupakan fenomena alam milik Kaisar. “臣弟叩见皇兄。”
你来晚了。今日清晨，陛下已经龙御冰田，慧心、范紫薇。Oke, terima kasih sudah menonton. Klik suka jika sobat merasa terhibur dengan film ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.